Ketua Umum Ormas Islam yang terkenal sebagai Ormas Ahlus Sunnah wal Jamaah, ormas Islam terbesar di Indonesia, seenaknya berceramah dalam satu kesempatan. Apa dia katakan? Jenggot itu budaya Arab. Artinya orang berjenggot panjang adalah simbol dari orang yang hatinya sudah arif, hatinya sudah bersih. Ketua Umum PBNU, saudara. Nah, makanya terus Kiai Said mangkel, dasar orang kalau jenggot ini goblok. Organisasi bajingan. Tulis saja bajingan. Ya, Gus Dur kan tidak melihat. Dari mana dia bisa berkeyakinan? Kok orang nggak melihat berkeyakinan? Apa itu demo-demo dan ikut yang begituan tidak akan merusak. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Gus Dur ngelihat dari mana? Ya. Gus Dur itu buta matanya, buta hatinya. Banyak di antara Habib-Habib yang tidak mencontoh panutannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Merasa sudah seperti Arab, tapi lupa bahwa kita masih orang Indonesia. Walaupun Habib Rizik ini keturunan Rasulullah, pergi ke Arab tetap ditanya pasportmu mana, dan ketika overstay tetap ditanya mana perpanjangan waktumu. Dengan semangat Islam Nusantara, mari kita pertahankan NKRI yang kaya raya dengan sumber daya alam. Saudara, kalau Islam di Indonesia mesti di Indonesia kan? Berarti Islam di China mesti di China kan? Berarti Islam di India mesti di India kan? Berarti Islam di Amerika kan? Sudah ribut bukan koela ulama Nusantara itu. Ulama LGBT bukan, itu yang tafsirnya goblok aja itu orang. Itu makanya kalau nanya Islam Nusantara tanya ke NU. Jangan nanyanya ke Habib Rizik, salah paham sampai. Gus Dur menyatakan bahwa FPI harus bubar. Tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah, 4 bulan kemudian bukan FPI yang bubar, tapi Gus Dur yang bubar, jatuh dari kekuasaannya. Ya Habib, kita jadi kalau jadi presiden aja nggak bisa bubarkan FPI, bagaimana sekarang mau bubarkan FPI? Sehingga nah, orang ini balas Kiai Said yang goblok. Orang Wali Songo, apa penerus Wali Songo kok mengatakan orang berjenggot itu goblok? Padahal seluruh Wali Songo itu berjenggot. Loh, katamu nggak ada. Kok sekarang jadi berjenggot? Habib-Habib masa kini yang banyak memberikan dakwah dengan cara yang keras dan bahkan mencaci dan menghujat pihak lain, hendaknya mengambil contoh para Habib yang sukses memberikan pendidikan yang sangat luas pada masyarakat Indonesia. Mari kita luruskan peranan Habib di Indonesia. Perseteruan atau konflik antara organisasi dengan anggota terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama atau NU dengan Front Pembela Islam atau yang kerap disapa FPI. Terlepas dari konspirasi bahwa memang pembentukan FPI dahulu oleh Pam Swakarsa bertujuan untuk menghalau kekuatan Nahdlatul Ulama ketika era Orde Baru. Perbedaan pandangan antara Nahdlatul Ulama dengan Front Pembela Islam tentu saja kita sudah tahu jauh-jauh hari. Bahkan dahulu pimpinan FPI yakni Habib Rizik Syihab dalam sebuah wawancara pernah mengatakan bahwa Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang kerap disapa Gus Dur adalah sosok yang buta mata juga buta hati. Padahal jelas bahwa Gus Dur merupakan tokoh terpandang di kalangan Nahdlatul Ulama. Berikut kami suguhkan jejak perseteruan panjang antara Nahdlatul Ulama dan juga Front Pembela Islam, termasuk pentolan mereka yang kini tengah hangat-hangatnya bikin heboh usai kepulangan dari Arab Saudi selama 3,5 tahun sejak tahun 2017 silam. Anda jangan mengatasnamakan NU. Tidak, itu penipuan. Baik, Kang Maman, kalau ada laskar yang melakukan penganiayaan kepada anak-anak wanita, apalagi orang cacat, saya yang akan tangkap, saya yang akan jebloskan ke penjara. Kalau ada laskar coba-coba mengganggu perempuan, anak-anak, atau orang cacat, Anda jangan fitnah. Baik Habib, kita dengarkan Habib, dulu komentar Gus Dur atas bentrokan yang terjadi kemarin. Ya, silakan. Ya. Organisasi bajingan.
usah ragu-ragu. Saya bilang begitu. Mau ngobrol-ngobrol kok malah jadi kita yang ngobrol-ngobrol, itu kan aneh. Ya nanti harus ditangkap semuanya sudah. Nggak usah ragu-ragu. Nanti saja semuanya siapa yang pernah ikut apa itu demo-demo dan ikut yang begituan tindakan-tindakan merusak. Ya, Gus Dur kan tidak melihat. Dari mana dia bisa berkeyakinan? Kok orang nggak melihat berkeyakinan? Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Gus Dur ngelihat dari mana? Ya. Gus Dur itu buta matanya, buta hatinya. Ya, Habib. Saya sampaikan bahwa saat Gus Dur menjadi presiden RI, itu di salah satu stasiun televisi, Gus Dur menyatakan bahwa FPI harus bubar. Tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah, 4 bulan kemudian bukan FPI yang bubar, tapi Gus Dur yang bubar, jatuh dari kekuasaannya. Ya Habib, kita jadi kalau jadi presiden aja nggak bisa bubarkan FPI, bagaimana sekarang mau bubarkan FPI? Ya, Habib. Dan saya ingat yang Gus Dur itu antek Yahudi. Kemarin baru pulang dari Baik Habib, kita akan lanjutkan. Dengan semangat Islam Nusantara, mari kita pertahankan NKRI yang kaya raya dengan sumber daya alam, kaya raya dengan budaya, tradisi yang kita warisi dari leluhur kita, selama budaya tradisi tidak bertentangan dengan syariat Islam. Saya ingin ingatkan saat ini liberal setelah divonis sesat oleh fatwa MUI, mereka menggunakan baru. Mereka tidak sebut lagi Islam liberal. Mereka ganti nama jadi Islam inklusif. Makanya ulama-ulama di Indonesia selalu mengajarkan bagaimana mengikuti ahli sunnah wal jamaah sesuai dengan kondisinya masing-masing. Lah karena kondisinya Islam di Indonesia yang lebih banyak yang disebut Nusantara, maka ahli sunnah wal jamaahnya menggunakan wal jamaah Nusantara, maka Islamnya sering disebut sebagai Islam Nusantara. Tapi tetap nggak laku. Mereka ganti nama lagi jadi Islam multikulturalisme. Nggak laku lagi. Sekarang mereka ganti baju lagi, Islam Nusantara. Dengan Islam Nusantara, kita pertahankan jati diri kita, watak kita, kepribadian kita sebagai Muslim Indonesia, ahli sunnah jamaah yang moderat, berbudaya, berakhlak. Terima kasih. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka katakan saudara-saudara, Islamnya kita terima, Arabnya kita buang. Kita jangan mau diarabkan. Islamnya terima, Arabnya buang. Jangan dong, jangan budaya kita digerus oleh Arab. Jangan budaya kita dihabisi oleh Arab. Kenapa? Islam di Nusantara, bukan Islam Nusantara itu Islam baru, itu bukan Islam yang ada di Nusantara. Itulah namanya Islam fi Nusantara. Kenapa kalian ribut? Kamu bikin Islam kafah aja gak ribut aku. Jemaat Islam Nusantara. Saudara, kalau Islam di Indonesia mesti di Indonesiakan, berarti Islam di Kina mesti di Kinakan. Berarti Islam di India mesti di Indiakan. Berarti Islam di Amerikakan. Susah ribut, bukan kok ulama Nusantara itu. Ulama LGBT bukan, itu yang tafsirnya goblok aja itu orang. Itu makanya kalau nanya Islam Nusantara tanya ke NU. Jangan nanyanya ke Habib Rizik, salah paham sampai. Nanya Islam Nusantara sama ulama Wahabi. Ulama Wahabi itu sama Syekh Abdul Qadir aja nggak paham. Mereka mengatakan Syekh Abdul Qadir musyrik. Firanda Andirja usia berapa sih berani memusyrikan Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki? Ada namanya Subhan Bawazir mengatakan kepada kita semua bahwa Imam Ghazali tidak paham Quran, tidak paham sunnah. Makanya nggak usah heran mereka ini nggak paham apa-apa. Bapak sudah seperti Arab jenggotnya apa? Orang Arab jenggotnya lebat. Kalau kita ini kadang lihat anak berjenggot tuh seperti kesebelasan sepak bola.
sudah 11 hari. Dan yang paling penting lagi, yang paling serius lagi, orang berjenggot itu mengurangi kecerdasan. Jadi syarat yang sebenarnya untuk mendukung kecerdasan otak ketarik oleh untuk memanjangkan jenggot. Belakangan muncul lagi, saudara, Ketua Umum Ormas Islam yang terkenal sebagai Ormas Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ormas Islam terbesar di Indonesia, seenaknya berceramah dalam satu kesempatan. Apa dia katakan? Jenggot itu budaya Arab. Siapa yang piara jenggot itu tidak cerdas. Makin panjang jenggotnya, makin goblok dia. Insyaallah ngawur tidak? Ini yang bicara Profesor Dr. Kiai Haji, Ketua Umum PBNU, saudara. Nah, orang berjenggot panjang, walaupun kecerdasannya kurang, dia akan turun ke hati. Artinya, orang berjenggot panjang adalah simbol dari orang yang hatinya sudah arif, hatinya sudah bersih, sudah tidak lagi mencintai harta, mencintai dunia, kedudukan, jabatan, orang yang selalu beramal ikhlas lillahi ta'ala. Oleh karena itu, kalau kita lihat beberapa ulama-ulama sufi dan para wali, itu semuanya berjenggot. Artinya kecerdasannya sudah pindah dari otak menuju ke hati. Orang yang berjenggot seharusnya mengikuti beliau-beliau itu. Jenggot panjang silahkan, tapi hatinya mulia. Tidak ada rasa takabur, tidak ada rasa hubbud dunya, hubbul jah, mencintai harta, mencintai kedudukan dan jabatan. Karena jenggot adalah simbol kearifan hatinya, kebersihan jiwanya. Itu beda. Makanya nggak ribut. Makanya kemarin Kiai Said sampai mengatakan jenggotan itu goblok. Itu zaman kalau nggak paham akan ribut. Seolah-olah melawan syar'i, bukan. Di Surabaya itu, di Jawa itu kan banyak makam wali. Tiba-tiba ada orang-orang iseng mengatakan Wali Songo tidak ada. Oh, tidak ada itu Wali Songo. Pak, Wali Songo fiktif. Karena sebelum Wali Songo Islam sudah masuk ke Indonesia lewat jalur mana? Lewat jalur dari Aceh. Nah, ya rusuh tuh. Wali Songo dibilang nggak ada. Nah, yang bilang begitu jenggotan semua. Nah, makanya terus Kiai Said mangkel, dasar orang kalau jenggotan ini goblok. Sungguhnya benar. Orang ini balas Kiai Said yang goblok. Orang Wali Songo, apa penerus Wali Songo kok mengatakan orang berjenggot itu goblok? Padahal seluruh Wali Songo itu berjenggot. Loh, katamu nggak ada. Kok sekarang jadi berjenggot? Nah ini.